Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Putra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang baru mengunjungi channel kami, selamat bergabung dan kami ucapkan semoga ada manfaat ketika mengunjungi channel ini. Channel ini banyak membahas tentang aplikasi-aplikasi keseharian kita sebagai aparatur negara dan beberapa pekerjaan yang mungkin bermanfaat nantinya, lebih meringankan sedikit saja, karena di dalamnya ada form-form Excel sederhana seperti yang saat ini kita tunjukkan di layar monitor ini. Ini adalah bagian dari beberapa form yang diupload nanti di channel ini untuk sedikit meringankan pekerjaan kita. Tidak istimewa, memang sederhana saja, tetapi semoga ini akan bermanfaat untuk meringankan pekerjaan kita. Baik, langsung ke form yang sudah ada ini. Fiturnya adalah secara khusus ini untuk form kepegawaian untuk cetak SPD dan surat tugas, surat perjalanan dinas maksudnya. Hanya itu ya, karena ini saling berkaitan keduanya. Sebenarnya bisa digabungkan dengan beberapa jenis surat-surat yang lain, cuma ini memang baru dua jenis surat, yaitu SPD dan surat tugas. Tidak istimewa fiturnya, hanya ini saja. Yang pertama adalah di setting ini, kemudian ada data pegawainya sedikit, tidak banyak, kemudian cetak SPD-nya dan cetak surat tugasnya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah setting ini. Ini form ini kami sediakan di kolom deskripsi, bisa di download, monggo, semoga bermanfaat dan alhamdulillah kalau bisa memberi manfaat. Kembali ke modul ini, kita bisa mengisi kop suratnya, bisa dirubah. Aplikasi ini tidak dikunci untuk bisa dirubah sesuai dengan keadaan di satker masing-masing. Hanya mungkin mengganti logo dan mengganti deskripsi dari kop suratnya. Ini di sini untuk kop suratnya. Kemudian di bawahnya adalah penanda tangannya. Terus kemudian setelah mengisi ini, mengganti ini, bisa diisi kemudian data pegawainya untuk kemudian disesuaikan dengan siapa yang akan mendapatkan SPD atau surat tugasnya. Bisa diisi di sini. Hanya ini, mungkin jika diinginkan lebih banyak bisa ditambahkan di sini, langsung di sini, kemudian dipilih siapa pegawainya nanti dalam membuat suratnya. Nah, ketika sudah mengisi ini, kita bisa langsung cetak SPD-nya. Ini yang untuk data pegawai, ini khusus untuk cetak SPD, tetapi untuk base datanya ini dimanfaatkan juga untuk di surat tugasnya nih nanti. Nah, sedikit ada input di beberapa bagian karena memang diperlukan untuk, karena berbeda maksud, maka harus ada inputnya juga. Tetapi yang penting adalah inputnya untuk data pegawai ini agar bisa di lookupkan ke masing-masing dari form itu. Jadi kita inputkan dulu data pegawainya. Jika dirasa kurang form ini, bisa di copy ke bawah atau ditambah row-nya ke bawah, lebih banyak bisa. Nah, setelah merekam data pegawainya, kita bisa langsung cetak di SPD. Nah, di SPD ini nanti bisa dirubah semua, tidak dikunci jika ada perubahan maksudnya. Untuk setting awalnya di nomor suratnya, sebenarnya bisa dibuat lebih simpel lagi karena kemungkinan yang akan menggunakan ini bervariasi nomornya, maka saya buat format fullnya, tidak
langsung tulis nomor saja, maka dibuat full seperti ini agar lebih bisa menyesuaikan keadaan di masing-masing penggunanya. Masukkan nomor, kemudian tanggalnya. Untuk bulannya sudah di lookup sehingga diterjemahkan dalam bentuk bulan yang panjang atau seperti ini, Februari, Maret, April dan sebagainya. Kemudian untuk pegawai yang diperintahkan bisa dipilih di sini sesuai dengan apa yang telah kita inputkan di data pegawai tadi. Kita bisa pilih. Kemudian maksud perjalanannya untuk apa bisa diinput di sini. Kemudian pilih angkutan umum atau mobil pribadi sendiri. Tujuan, kemudian alamat tujuan, lama perjalanan, tanggal berapa mulainya hingga tanggal berapa. Kemudian bisa menginput pengikutnya di sini. Kemudian mata anggaran bisa disesuaikan di sini. Keterangan lain juga bisa diisikan di sini. Sudah ada cetak untuk lembar keduanya juga bisa dicetak. Kemudian untuk surat tugas ini juga begitu, ada beberapa yang harus kita inputkan masih seperti nomor surat sama seperti tadi bisa diinput sesuai dengan format surat di masing-masing pengguna. Kemudian tanggal suratnya sama, mendasarnya surat, kemudian nomor yang didasarkan tadi, tanggal surat dasar tadi, kemudian acaranya ditugaskan untuk apa begitu, mulai hari apa, tanggal berapa, kemudian sampai hari apa dan tanggal berapa, kemudian jamnya mulainya, kemudian tempat tujuan pelaksanaan acara yang akan didatangi dan alamatnya. Untuk kop bisa dirubah juga, tapi ini melihat dari setting tadi. Kemudian ini juga bisa dirubah sesuai dengan aturan yang berlaku saat digunakan. Dan ini cara memilih pegawainya di sini. Di sini memberi tugas kepada siapa. Fungsi lookupnya hanya ada di sini. Memudahkan untuk mencari pegawainya yang sudah di lookupkan. Nah, begini. Ini sudah menyesuaikan dengan isian data yang di atas tadi. Begitu juga format tanggalnya sudah dari lookup yang di atas ini. Demikian form ini agar bisa digunakan untuk sedikit meringankan pekerjaan kita sehari-hari dalam hal membuat SPD dan surat tugas. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Share dan like jika dirasa bermanfaat. Mohon subscribe-nya untuk perkembangan channel ini dan agar lebih bermanfaat lagi kepada banyak orang yang akan menggunakannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.